أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الحديث رحمكم الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama sekali mari kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amal-amal pundi amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan seruan azan, segera menuju tempat di mana diselenggarakan sholat Jumat. Tinggalkan aktivitas, kita tinggalkan kegiatan kita menuju tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita hadirin rahimakumullah ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang mendapat syafaat kelak di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Ramadan bertujuan mencetak orang-orang yang bertakwa. Jadi merupakan salah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Kenapa demikian? Karena Nabi kita, mbah kita, eyang kita Nabi Adam alaihissalam adalah diciptakan di bumi dari bahan mentahnya tanah, tapi setelah sempurna ditempatkan Allah di surga. Dikatakan bahwa qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha situma wa la taqrabu hadhihi sajarah. Al-ayat. Dikatakan bahwa wahai Adam, aku tetapkan kau tinggal di surga bersama istrimu, yaitu tentunya Nabi Hawa. Ulangi, ibunda Hawa. Makanlah apa yang engkau sukai sesuka hatimu. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Satu, jangan kau dekati pohon itu. Pada suatu saat kita kenal namanya pohon khuldi, yaitu pohon keabadian. Karena dia dirayu oleh iblis, dia mendapati bahwa bahkan memakan buah khuldi tersebut sehingga dikeluarkan ke bumi, dapat hukuman dari Allah karena melanggar perintah Allah, sehingga Nabi kita Nabi Adam AS dikeluarkan dari surga.
Apa yang ingin saya sampaikan bahwa hadirin rahimakumullah, bahwa kita ini semuanya adalah penghuni surga. Kampung halaman kita adalah surga. Karena kita bersalah, dihukum oleh Allah, dikeluarkan dari surga, dikeluarkan ke bumi. Dalam cerita atau hikayat disebutkan bahwa Nabi kita Nabi Adam alaihissalam ada dua pendapat. Yang pendapat pertama dijatuhkan di suatu tempat Kanaan di antara Taif dan Mekah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa diturunkan di wilayah negara India, pegunungan Himalaya. Wallahu a'lam. Sedangkan ibu kita Nabi Hawa alaihissalam, ibu kita Hawa adalah dijatuhkan di Jeddah. Dikarenakan bapak kita, mbah kita yang kita Nabi Adam alaihissalam terpengaruh oleh godaan iblis yang waktu itu memang iblis masih berada di surga, dipengaruhi sehingga Nabi kita terpengaruh, mendekati dan bahkan memakan buah maulid tersebut sehingga mendapat hukuman, diturunkan ke bumi. Sejauhnya kita adalah penduduk asli surga. Karena ada kesalahan itu, kita mendapat suatu hukuman yaitu dosa, sehingga dikeluarkan ke bumi. Satu dijatuhkan di Jeddah, satunya di Taif ataupun di daerah India. Selama 40 tahun Nabi kita Adam alaihissalam berdoa yang sering kita baca, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa-doa yang kita sampaikan, suatu pengakuan bahwa kita banyak salah dan minta mohon kepada Allah memberikan kasih sayangnya dan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah doa Nabi Bapak dari Nabi Bapak kita, mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Dalam cerita itu 40 tahun lamanya berdoa, baru dikabulkan Allah bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam bertemu dengan istri dan Hawa, bertemu di daerah Arafah atau Makkah. Kalau kita haji atau umrah mesti kita ke sana. Hadirin rahimakumullah, dalam arti kata bahwa kita ada aslinya penduduk surga. Dikarenakan ada kesalahan, untuk mengembalikan kita ke surga adalah satu cara, adalah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu adalah lewat aktivitas ataupun amal ibadah, yaitu rangkaian puasa Ramadan, yang mana dalam Ramadan ini kita diobral seluruh pahala, seluruh amalan kita dilipat gandakan. Untuk apa? Agar kita pantas kembali masuk surganya Allah. Karena dari kita, kalau kita mau menghitung diri kita masing-masing, umur kita sampai detik ini, kita menghitung secara pribadi mana lebih banyak antara maksiat kita daripada amalan kita. Susah kita menjawabnya bahwa amal saya lebih banyak. Kayaknya belum berani kita menjawab seperti itu. Artinya kita masih banyak dosa, banyak maksiat. Yang kedua, seandainya pun kita banyak beramal, puasa kita penuh, haji kita bolak-balik ke Mekah, umrah, zakat dan sebagainya, apakah itu amal kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Masih pertanyaan kedua. Yang ingin saya sampaikan bahwa artinya kita masih banyak dosa, tapi Allah menginginkan kita harus kembali ke surga. Karena kampung halaman kita adalah surga. Jadi ketika Ramadan salah satunya adalah untuk sarana untuk meningkatkan amal ibadah kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa bertakwa? Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Keuntungan bagi kita sebagai manusia biasa adalah apabila kita bertakwa, Allah memudahkan segala urusan kita. Makhraja, dikeluarkan seluruh problem hidup kita, baik masalah kehidupan, baik masalah istri kita, baik masalah keluarga, anak-anak kita, pendidikan, sekolah, ekonomi dan sebagainya.
bagi orang yang beriman dan bertakwa semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri kepada kita suatu rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak terduga-duga. Kalau rezeki yang terduga-duga itu sudah biasa, bahkan kita bekerja sebagai apapun bentuknya, kalau kita sudah mendapat gaji bulanan, gaji mingguan, hal yang biasa. Bahkan kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suatu rezeki yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, itu kita syukurnya berlipat kali, berulang-ulang kali mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah, terima kasih. Kenapa? Karena rezeki yang tidak diduga-duga sebelumnya. Inilah memudahkan manusia hidup, sehingga takwa adalah salah satu untuk menuju kampung kita di surga. Insya Allah kita supaya bisa kembali bertemu dengan kakek dan nenek kita di surga Nabi Adam alaihissalam, lewat sarana meningkatkan seluruh rangkaian amal ibadah, bil khusus di bulan Ramadan ini. Kalau sudah demikian, Allah dikatakan bahwa apabila kita sudah berpuasa, nafsu terkendali, amarah kita terkendali menjadi nafsu mutmainnah, Allah suatu saat akan memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah panggilan-panggilan Allah kepada kita yang sudah bertakwa. Wahai orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, yang terkendali, irji'i, bisa kita kepada Allah. Allah memanggil kita, kembalilah kepada Allah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, yaitu yang penuh dengan keridhaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kita ke surga Allah, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, nabi-nabi kita, bahkan dengan kakek dan yang kita, Nabi Adam alaihissalam. Itulah kiranya yang kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit penyampaian kami dapat menambah motivasi bagi kita semua agar kita selalu berusaha meningkatkan amal ibadah, bil khusus di bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi benar-benar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil Allah menuju surganya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله